Perkenalkan, nama saya Irsad, Android Developer di LastD, dan ini adalah video ketiga dari series Kotlin Android menggunakan Room Database. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah kelas interface untuk proses data akses objek terhadap entity yang sudah kita buat. Karena pada proses asinkronusnya nanti kita menggunakan coroutine, maka teman-teman bisa tambahkan suspend di depan semua function DAO kita. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian main activity, kemudian kita buka layoutnya di sini. Jadi pada halaman utama kita nanti di sini dia akan menampilkan sebuah list, kemudian kita punya satu button, kemudian button tersebut ketika kita klik dia akan berpindah kepada sebuah halaman untuk menambahkan data baru. Dan untuk layoutnya mungkin teman-teman bisa cek series tutorial Android Studio kita untuk belajar UI, dan di sini kita nggak ngebahas layouting, jadi kita bisa ambil langsung dari link yang sudah saya sediakan pada deskripsi video ini ya. Yang pertama ini adalah untuk main activity, dan yang kedua ini adalah activity untuk kebalik ya. Ini untuk main activity, dan yang ini untuk teman-teman membuat sebuah halaman untuk menambahkan, mengedit data. Jadi fungsinya ada dua di sini nanti. Jadi kita hanya akan membuat satu activity untuk melakukan create dan update data. Sedangkan delete nanti kita lakukan bersamaan dengan list yang kita buat. Oke, yang pertama teman-teman buat satu activity lagi di sini. Activity kita menggunakan bukan login ya. Klik kanan activity terus pilih empty. Dan di bagian main activity kita buat namanya menjadi edit activity, kemudian kita finish. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi Android developer menggunakan Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa belajar secara gratis melalui channel YouTube kita, LastD Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Dan buat teman-teman yang mau belajar secara step by step membuat aplikasi Android, seperti membuat aplikasi kasir, portal berita, video streaming, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa kunjungi toko video kursus kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, LastD Indonesia. Fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika join kursus video di LastD, teman-teman bisa mendapatkan free update konten via Google Drive dan konsultasi melalui grup private Facebook LastD Developer. Ketika proses Gradle sudah selesai, kita masuk ke activity main, kemudian kita buka di sini. Di sini ada recycler view dan juga satu buah button. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Ini main activity. Nah, kemudian terlihat di sini list itemnya masih kosong karena kita belum bikin adapter. Jadi untuk baris ini kita hapus dulu aja. Jadi kita punya list node menggunakan recycler view dan kita mempunyai button create untuk menulis catatan. Kemudian ketika tulis catatan dia akan pindah ke halaman edit atau ke edit activity yang mana layoutnya adalah ini ya. Nah, jadi kita bisa buka yang sebelahnya. Di sini ada padding 20. Nanti kita tambahkan ini. Kemudian yang kita copy cukup dari edit text sampai ke button di sini. Kita tambahkan tadi ada padding 20 dp. Oke, kita punya edit title, kemudian kita punya edit node, kemudian kita button save, kemudian button update. Karena button update belum kita gunakan, jadi kita bisa tambahkan visibility gone di sini ya, biar tidak usah muncul dulu. Jadi kita punya button save, edit node, dan edit title. Oke, sekarang kita masuk ke main activity. Kemudian kita tambahkan setup listener, kemudian kita tambahkan di sini fun setup listener. Tadi kita punya button create, set on click listener, kemudian kita pindah ke activity berikutnya, intent this edit activity.
Oke, jadi ini untuk pindah ke halaman edit, kemudian nanti kita editnya kita kerjakan di sini untuk melakukan save data. Cuman untuk melihat hasil layout yang tadi kita buat, kita coba run dulu project ini. Sepertinya ada masalah. Kita coba clean project dulu. Kemudian kita coba rebuild. Sepertinya ada error pada bagian DAO ya. Kita coba cek bagian DAO. Di sini kita sudah punya return di sini ya, return list node, dan kemudian di sini kita nggak perlu node lagi. Jadi coba kita rebuild sekali lagi. Sebenarnya tidak ada masalah. Coba kita run sekali lagi. Oke, kita masuk ke halaman CRUD room tutorial. Kemudian ini tulis catatan. Kalau kita balik ke main activity, dia adalah ini ya, button create. Kemudian kita sudah kasih listener untuk pindah ke activity. Jadi kalau kita klik dia harusnya pindah. Nah, dia pindah ya. Dan sekarang kita coba akan melakukan insert data. Di sini ada judul, kemudian tulis catatan. Jadi kita kasih listener di bagian button save. Kita masuk ke edit activity. Kita buat setup listener sama seperti tadi ya. Fun setup listener, kemudian button create ya, button create, kemudian set on click listener. Dan untuk melakukan data akses objek atau menggunakan interface pada DAO yang sudah kita buat tadi, kita gunakan coroutine scope. Kemudian di sini tambahkan dispatchers IO, kemudian launch. Baru yang terakhir kita panggil DB-nya. Kita buat variabel DB-nya dulu ya. File DB by lazy, dia ngambil dari node DB dis. Jadi bisa panggil di sini DB dot node DAO, kemudian kita lakukan add node. Add node kita menggunakan entity node yang sudah kita buat. Yang pertama dia butuh ID 0, kemudian edit title text to string, kemudian yang terakhir adalah edit node. Nah, jadi di bagian add node di sini kan kita punya ID ya. ID ini sebenarnya karena kalau kita buka di sini dia primary key auto generate. Jadi sebenarnya 0 di sini dia tidak diisi pun tidak masalah ya, karena sebenarnya sudah auto generate. Dan yang paling penting di sini adalah value berikutnya. Yang pertama adalah title. Kita ngambil dari edit text tadi, edit title text to string. Kita ambil stringnya. Kemudian yang kedua dia ngambil nilai catatannya. Dan setelah ini berhasil ditambahkan, maka kita tambahkan di sini finish. Jadi dia otomatis akan balik ke activity sebelumnya. Kita coba run. Kemudian kita tulis catatan, kemudian di sini ada force close. Kita coba cek. Oh, bukan button create ya. Di sini tuh dia button save. Button save. Kemudian di sini dia bukan dari activity main tapi dari activity edit. Kita hapus. Kita run sekali lagi. Kita tulis catatan di sini, judulnya tulis
sesuatu. Kita save. Oke, dia back dan kita memang belum memunculkan datanya. Jadi berikutnya kita coba tampilkan datanya di main activity. Cuman karena kita belum membuat adapter, maka kita tampilkan dulu menggunakan log ya. Nah, di sini kita tambahkan on start. Kemudian kita tambahkan coroutine seperti tadi. Kita copy di sini. Nah, cuman di sini DB-nya jangan lupa. Nah, cuman jangan lupa di sini kita bukan melakukan add node, kita hapus. Node DAO kita ngambil data get nodes. Kita tampilkan menggunakan log ya. D kemudian main activity. Kemudian di sini DB respond. File nodes sama dengan. Jadi di sini kita panggil dia nodes. Oke. Jadi kita gunakan DB respond di bagian log chat. Kita coba run. Nah, di sini dia muncul ya. Taruh sini. Nah, dia ada muncul title, judulnya, kemudian note tulis sesuatu. Kalau kita tambahkan lagi, ini misalnya tulis catatan hari Senin kerja. Save. Nah, dia muncul di sini judulnya tulis sesuatu, kemudian di sini misalnya kemudian hari Senin kerja. Oke, kita berhasil menambahkan data dan memunculkan datanya walaupun masih di log. Di video berikutnya kita akan kerjakan recycler view agar data catatan kita bisa muncul berupa list di halaman utama kita nanti. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.